Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1394-1396. Lalu dia memikirkan sesuatu. Akhirnya aku tahu di mana aku mendengar nama ini. Lin Yan tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di alam spiritual, tetapi klan batu juga tidak terlalu tertarik dengan hal-hal di alam spiritual, tetapi Lin Yan melakukan sesuatu. Dia memenggal kepala para penggarap klan Guntur. Hal ini adalah rahasia. Lagi pula, jika berita menyebar, itu hanya akan mengejutkan semua orang. Banyak kekuatan yang tidak menyadari masalah ini, bahkan orang kuat dari klan Guntur pun tidak menyadarinya. Di wilayah kekaisaran pada saat itu, orang kuat dari klan batu ini memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan seorang kultivator dari klan roh. Ketika keduanya berbicara tentang para jenius di dunia, seorang kultivator dari klan roh baru saja menyebutkan masalah ini. Namun setelah mengatakan itu, pria itu diam. Dan biarkan orang kuat dari klan batu ini merahasiakannya. Ling Wanyun, si Ke, orang kuat dari klan batu, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Itu adalah pria klan roh yang kuat bernama Ling Wanyun yang mengungkapkan hal itu kepadanya. Ketika menyangkut hal-hal yang terjadi di alam spiritual, para penanam spiritual juga mempunyai suara terbanyak. Karena adanya penghalang dari alam tersebut, para penggarap dari alam lain pada dasarnya tidak dapat melintasi alam tersebut, sehingga bahkan kekuatan kuno seperti klan batu dan klan Guntur belum menjangkau alam lain. Lagi pula, jika itu masalahnya, maka klan kuno di berbagai alam mungkin akan bertarung tanpa henti, dan mereka tidak akan harmonis seperti sekarang. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Lin Yan di alam spiritual. Si Ke tidak peduli dengan hal sepele seperti itu. Lin Yan, bagaikan sebutir kerikil baginya. Siapa yang peduli dengan orang kuat dari suku kuno? Itu adalah nama belakang Lin Yan yaitu Lin, jadi dia baru saja mengingat nama ini. Ini cukup menarik. Si Ke berkata sedikit. Di matanya, Lin Yan ini pasti orang yang sama. Lagi pula, terlalu sedikit orang dengan nama keluarga ini. Ribuan tahun yang lalu, pemimpin sekte Lin mengkhianati umat manusia, dan Tian Yu melarang semua orang bermarga Lin. Berapa banyak orang yang masih berani menggunakan nama keluarga ini sekarang? Namun, Si Ke tidak menyebutkan masalah ini kepada orang-orang kuat dari klan Guntur. Bagaimanapun, ini hanyalah hal kecil baginya. Suasana di tempat pengalaman agak canggung saat ini. Hari lain telah berlalu. Semua orang tidak berdaya. Para penggarap klan batu bahkan lebih bingung. Tidak ada tanda-tanda benderanya. Meski menurut aturan ini, siapapun yang berhasil menangkap bendera di akhir akan menjadi pemenangnya. Tidak masalah siapa yang mendapatkan benderanya terlebih dahulu, namun siapapun yang menemukan benderanya terlebih dahulu akan mampu menarik perhatian dalam pertarungan ini. Ini lebih baik daripada tidak pernah melihat bendera sama sekali. Tapi sekarang, semua orang sangat tertekan. Ling Qi, lebih baik kita bersikap pragmatis. Menemukan bendera itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan jika kita menemukan bendera itu, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa melindunginya. Kamu harus tahu bahwa pertempuran ini akan memakan waktu lama untuk mengakhiri. Seorang pemuda dari suku berbicara. Sebagai tanggapan, Ling Qi mengerutkan kening. Tapi dia juga tahu bahwa kekuatan klan roh terlalu lemah di sini. Hanya ada 10 orang. Jika kita benar-benar menghitungnya, Ling Qi adalah satu-satunya yang bisa bertarung. Kekuatan 9 orang yang tersisa memang agak lemah,
2 orang pernah berada di alam hidup dan mati, dan 7 sisanya hanya setengah jalan menuju puncak alam hidup dan mati. Ada banyak orang jenius dalam ras Eldar, namun tidak semua orang dalam ras Eldar itu unik. Seperti 9 orang itu, di luar dunia memang jenius yang mengejutkan semua orang, tapi di sini, bahkan di depan Linky, itu jelas tidak cukup. Setelah mendapatkan tahta misterius teratai kuno, Linky menstimulasi bakat dan warisan di tubuhnya, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Sekarang dia begitu misterius sehingga bahkan 9 orang dari klan roh tidak mengetahui kekuatan aslinya. Mereka hanya tahu bahwa Linky sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa merasakan betapa kuatnya itu. Ya, kami ditugaskan di sini dan tidak mungkin kami bisa merebut bendera itu. 8 orang lainnya dari suku roh juga berkata. Mendengar ini, Linky menghela nafas sedikit. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia hanya bisa berhenti di situ. Dia bahkan ingin mengambil tindakan sendirian, tetapi jika dia pergi, 9 anggota klan Ling mungkin akan hancur jika mereka bertemu dengan suku kuno lainnya. Meskipun Lingxi tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Ling, tapi tetua ketujuh itu baik padanya, dan dia tidak ingin dia kecewa. Setiap pelaku kesalahan memiliki debiturnya masing-masing. Para kultivator yang bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap ayah dan ibunya saat itu hanyalah sebagian dari klan spiritual utama, bukan seluruh klan spiritual utama. Ayo pergi dan cari harta karun lainnya. Mendengar ini, para praktisi klan spiritual tiba-tiba menghela nafas lega. Namun meski begitu, jika mereka benar-benar menemukan bendera itu, Linky akan tetap memperjuangkannya. Memanggil. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba menemukan harta karun. Ini adalah lingkaran batu. Di kawasan batu ini juga banyak terdapat cincin batu. Yang disebut batu cincin adalah batu yang berbentuk cincin. Batu ini mengandung energi spiritual langit dan bumi yang kaya, bahkan memiliki corak yang juga misterius, yang menjadikan batu cincin ini sebagai harta karun. Dan dalam pengalaman ini, semakin banyak cincin batu yang Anda dapatkan, semakin baik pula hasilnya. 9 orang dari suku roh telah menyerah dalam memperjuangkan bendera ini. Tapi mereka menginginkan lebih banyak lingkaran batu. Butuh banyak usaha bagi semua orang dari suku roh untuk berkumpul bersama. Jika mereka lebih sering mencari cincin batu ini, mereka tidak akan menjadi yang terakhir dalam kompetisi ini. Tetapi pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu. Orang-orang dari klan Guntur. Melihat angka-angka ini, para praktisi klan roh tiba-tiba menjadi serius. Anda tidak perlu terlalu gugup. Hubungan saya dengan Nona Linky sangat luar biasa. Saya tahu tidak banyak orang dari suku spiritual yang akan datang kali ini, jadi agar Anda suku roh dapat mencapai hasil yang baik, saya ingin melakukannya memintamu untuk bergandengan tangan dengan kami. Bagaimana? Pada saat ini, seorang kultivator dari klan Guntur berkata, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, matanya selalu tertuju pada Linky. 9 orang dari suku spiritual tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Klan Guntur memiliki beberapa orang berbakat yang tidak lemah kali ini. Jika mereka bisa bergabung dengan mereka, itu memang akan mencegah kinerja klan Elf menjadi terlalu buruk. Dan mereka juga mengenal orang yang berbicara. Namanya Lei Qianyuan. Dia juga seorang jenius yang terkenal. Terlebih lagi, 9 orang dari klan spiritual tidak terkejut dengan pengejarannya terhadap Linky. Lagi pula, terlalu banyak orang yang mengejar penampilan Linky, dan Lei Qianyuan adalah salah satunya. Aku tidak mengenalmu. Menatap Lei Qianyuan,
Lingqi tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, suasana di sini dengan cepat menjadi dingin. Lei Qianyuan mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Lingqi, tetapi di depan banyak orang, Lingqi hanya mengatakan dia tidak mengenalnya. Hal ini membuat Lei Qianyuan merasa terhina. Saat ini, wajahnya agak membiru, tapi dia tetap berkata, jika kalian tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, Lingqi, apakah kita sudah saling kenal sekarang? Bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami? Baru saja ada kemungkinan klan roh tidak akan berada di bawah. Maaf, aku tidak tertarik untuk mengenalmu, kata Lingqi lagi sambil menatap Lei Qianyuan. Ini membuat ekspresi Lei Qianyuan semakin dingin. 9 orang dari klan spiritual juga mengerutkan kening. Segera, seorang pemuda dari suku roh berkata, Lingxi, apa maksudmu? Bergabung dengan suku Guntur dapat membantu kami mendapatkan peringkat yang bagus dalam pertempuran ini. Jika Anda menolak suku Guntur, maka kami akan mendapat banyak masalah. Memiliki musuh membuat pertempuran ini semakin sulit. Petik 2. Ya, orang lain juga mengatakan hal yang sama. Lingqi berkata dengan dingin, jika kamu ingin bergabung dengan klan Guntur, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu, pada saat ini, 9 orang dari klan Ling tercengang. Mereka tahu bahwa alasan Lei Qianyuan ingin bergabung dengan klan roh sepenuhnya karena Lingxi. Siapa yang tidak tahu apa pendapat Lei Qianyuan tentang Lingqi? Jadi bagaimana jika 9 orang dari klan Guntur ini mengorbankan Lingqi untuk memenangkan peringkat bagus ini? Tapi mereka tidak menyangka Lingqi memiliki temperamen seperti itu. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kali ini, Lei Qianyuan berkata dengan dingin, dan kemudian matanya tertuju pada cincin batu itu. Saudara Lei, tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang pemuda dari klan Ling berkata, dan segera melihat ke arah Lingxi dan berkata, Lingxi, kamu juga telah melihatnya. Saya pikir kamu harus tahu bagaimana menilainya, situasi sekarang. Saya menyarankan Anda untuk menyetujui klan Lei. Petik 2. Lingqi, maksud saya hal yang sama. Yang lain mengatakan hal yang sama. Semuanya, karena kalian setuju, kalian dapat bergabung dengan kami, kata Lei Qianyuan sambil tersenyum. 9 orang lainnya dari suku spiritual telah setuju. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba bergerak, dan segera sosok Lingqi datang langsung ke cincin batu, lalu langsung pergi dengan cincin batu itu. Pada adegan ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Lingqi akan bertekad untuk pergi. Tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk bereaksi. Lingqi, setelah saya kembali kali ini, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada tetua keluarga. Melihat sosok Lingqi yang pergi, seorang kultivator dari klan Ling segera berteriak. Sayang sekali Lingqi bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Lei Qianyuan mendengus dingin, tapi kemudian tersenyum dan berkata, suatu hari, aku akan membiarkanmu jatuh ke tanganku. Jika saatnya tiba, Lingqi. Rasa dingin di sudut mulutnya mengungkapkan segalanya. Saudara Yuan, mereka. Pada saat ini, kultivator dari klan Guntur memandang ke 9 orang dari klan roh dan berkata dengan lembut. Bawalah mereka bersamamu. Jika kamu menghadapi bahaya, biarkan mereka pergi dulu. Lei Qianyuan berkata dengan dingin. Segera, semua orang dari klan Guntur juga membawa 9 orang dari klan Ling maju bersama. Adapun Lingxi, dia sekarang sendirian. Dan dia tidak peduli dengan semua ini.
Dia tidak tega meninggalkan 9 orang itu sebelumnya, tetapi sekarang, hal itu membebaskan Linky dari beban dan memungkinkan Linky menemukan bendera itu dengan tenang. Berdengung, Linky mengambil tindakan dan meledak dengan kekuatan spiritual, mencoba mencari keberadaan bendera tersebut. Sayangnya, bahkan dia tidak dapat merasakan di mana bendera itu berada. Bendera itu dimasukkan ke dalam uji suanyu oleh Lin Yan. Jika itu adalah liontin giok penyimpanan biasa, itu mungkin tidak dapat memblokir rune para jenius ini, tetapi giok misterius janji ini berasal dari makam janji, salah satu tempat terlarang dalam hidup dan mati. Apa yang didapat di dalam tanah bisa menghalangi segalanya. Kalau bendera dipasang di dalamnya, ibarat batu yang tenggelam ke laut. Kalau orang lain mau mencarinya, sama sekali tidak mungkin. Saat ini, dia menyerap kekuatan kegelapan. Rana itu juga meningkat 1 poin. Langsung mencapai puncak hidup dan mati. Sangat sulit untuk ditembus. Kekuatan gelap ini tidak dapat membuatnya membaik lagi. Memanggil, Lin Yan hanya bisa keluar dari tempat ini dan mencari area berikutnya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, saat dia berjalan, dia sepertinya menyatu dengan kegelapan dia sama sekali. Dia adalah kegelapan, dan kegelapan adalah dia. Ketika dia keluar dari tempat gelap ini, Lin Yan seperti bayangan, muncul di mana-mana dan tidak ada yang bisa menemukannya. Ketika sosoknya terungkap, segera setelah dia mengambil tindakan, kekuatan spiritualnya meledak, menutupi segala arah, secara langsung mengubah tempat itu menjadi kegelapan. Jika seorang kultivator ada di sini, dia akan terkejut. Bahkan dalam kegelapan ini, matamu tidak dapat melihat semuanya dengan jelas, dan kekuatan jiwamu tidak dapat merasakan sekelilingmu, hanya menyisakan ketakutan yang tak ada habisnya. Inilah kengerian kegelapan. Tubuh reinkarnasi berisi semua jenis tubuh dan dapat berisi semua jenis kekuatan. Hal ini juga membuat tubuh reinkarnasi Lin Yan semakin luar biasa. Jika dia ingin mengubah tubuh reinkarnasinya dari pencapaian kecil menjadi pencapaian besar, jalannya masih panjang bersiap mencari tempat lagi. Jika dia bisa menerobos, dengan mengandalkan tubuh yang menentang surga, dia akan mampu melangkah ke alam kedua hidup dan mati. Dengan kekuatan seperti itu, dia akan sedikit lebih percaya diri dalam pertempuran melawan sekte Sipotian. Bahkan jika pihak lain memiliki senjata Qiankun, Lin Yan tidak akan terlalu takut. Bagaimanapun, pedang kuno Taixuan di tangan Lin Yan masih terus berkembang dan telah berubah menjadi senjata hidup dan mati yang luar biasa. Meski tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan senjata Qiankun, ia masih bisa menahan beberapa kekuatan. Terlebih lagi, Lin Yan juga memiliki harta karun seperti Menara Buddha dan kuali Void Pola Naga. Jika Anda mencapai level itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidup Anda. Namun jika ingin menyelamatkan Xiao Yuan, Anda masih membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Aku tidak tahu sampai ke level berapa Mo Seng telah pulih. Lin Yan menghela nafas sedikit di dalam hatinya, ada juga si Liu. Dia meminta si Liu untuk tetap di luar untuk melatih bakat batu alam, dan juga menanyakan beberapa pembudidaya ork untuk mencari informasi dan merekrut orang kuat lainnya. Hanya mengandalkan beberapa dari mereka, benar-benar tidak mampu melawan seluruh sekte Sipotian. Lagi pula, waktu terlalu terbatas. Memanggil. Pada saat ini, Lin Yan sangat cepat dan terbang menjauh. Area ini sangat luas. Dalam waktu singkat, Lin Yan tidak dapat menemukan tempat yang lebih cocok untuk bercocok tanam. Namun, dalam perjalanannya, Lin Yan menemukan banyak cincin batu. Jika ada banyak cincin batu,
kekuatan spiritual kuat yang dilepaskan di bawah rangsangan sebenarnya dapat meningkatkan tingkat kultivasi Lin Yan. Namun latihan semacam ini juga membutuhkan banyak cincin batu dan waktu. Dibandingkan dengan keajaiban teknik reinkarnasi, ia masih tertinggal jauh. Dong dong dong. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Kekuatan spiritual bertabrakan dan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Akibat dari kekuatan tersebut menyebar ke segala arah, mengguncang area tersebut. Bahkan di bawah riak, banyak batu yang hancur dan pepohonan musnah jika momentum semacam ini dikembangkan oleh dunia luar, siapapun yang melihatnya akan terkejut. Namun, Lin Yan tidak mau memperhatikannya. Dia sudah tahu bahwa kali ini adalah tempat bagi para jenius dari klan kuno untuk mendapatkan pengalaman. Sepanjang jalan, saya juga melihat banyak kultivator bertarung satu sama lain dan bersaing memperebutkan harta karun. Tapi sekarang, melihat sosok familiar itu, Lin Yan tidak bisa pergi. Tokoh-tokoh tersebut tidak lain adalah Lu Yunsui, Xie Sun, dan Feng Ji. Hanya saja saat ini wajah mereka serius dan nafas mereka sedikit terengah-engah. Mereka menemukan beberapa cincin batu, tetapi menjadi sasaran para praktisi suku Guntur. Tentu saja, mereka tidak mau menyerahkannya, tetapi di bawah kekuatan jenius klan Guntur ini, mereka tidak bisa bersaing. Sangat sulit bagi mereka bertiga untuk melawan dua lainnya. Selain itu, kedua jenius dari klan Guntur memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Jelas sekali bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan hanya menggoda mereka. Klan kuno setengah kaisar terlalu lemah. Orang-orang setingkat ini berani bersaing dengan kita untuk mendapatkan sesuatu. Kedua jenius dari klan Guntur tersenyum dingin, dengan nada mengejek dalam suara mereka. Cepat kalahkan mereka dan rebut cincin batu mereka. Kita masih perlu mencari orang lain dari klan Guntur. Kudengar Lei Qianyuan telah menemukan tim besar klan Guntur kita dan sepertinya telah mengambil orang-orang dari klan Roh. Membawakannya kepadaku, kata seorang jenius dari klan Guntur. Hah, jadi, dia bersama Lingqi. Hehe, Lingqi bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan. Dengan aku di sini, siapa yang berani mencuri Lingqi dariku? Kata si jenius dari klan Guntur saat ini. Bahkan di dalam klan, terlalu banyak orang yang mengejar Lingqi. Lingqi, sebaiknya kamu tidak memikirkan dia lagi. Haha. Apakah kamu mengenalnya? Menatap Lu Yunsui, si jenius dari klan Guntur berbicara. Hal ini membuat ekspresi Lu Yunsui dan tiga orang lainnya menjadi gelap. Setengah jam yang lalu, mereka bertemu dengan sekelompok orang lain. Cincin batu itu hendak diselamatkan, tetapi seorang wanita menyelamatkan mereka, dan penampilan serta kekuatan wanita itu mengejutkan mereka bertiga. Khusus untuk Lu Yunsui, dia tidak pernah menyangka akan ada wanita yang begitu murni di dunia ini. Setelah ditanyai, saya mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Lingxi. Dia juga secara alami tahu bahwa pihak lain berasal dari klan spiritual. Bukan karena dia belum pernah melihat wanita dari suku kuno, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita seperti Lingqi. Selama beberapa tahun terakhir, setelah Lingqi menerima warisan itu, temperamen dan penampilannya menjadi lebih halus. Kulit tubuhnya seputih salju dan sehalus batu giok. Inilah salah satu alasan mengapa orang jenius menjadi gila. Di kejauhan, tubuh Lin Yan tiba-tiba menegang. Lingqi. Nama ini muncul di hatinya berkali-kali selama periode ini. Tapi ini pertama kalinya disebutkan. Xiaoxi, apakah kamu juga datang ke sini untuk berlatih? Dalam sekejap,
Senyuman tersungging di sudut mulut Lin Yan. Senyumannya begitu kaya dan penuh cinta, seolah ada ledakan kebahagiaan dalam sekejap. Perasaan itu memenuhi seluruh hati Lin Yan. Ketika dia pergi ke Imperial Domain, selain mencari Lin Jue dan yang lainnya untuk membalas dendam, dia juga mencari Ling Qi. Namun di luar dugaan, dia datang ke Siyu secara tidak sengaja. Tapi di suatu tempat, sepertinya ada hubungannya, dan Ling Qi benar-benar datang ke sini. Hal-hal seperti takdir sangatlah misterius, tapi Lin Yan terkadang harus mempercayainya. Jika kalian mengenal satu sama lain, aku bisa melepaskanmu, tapi kalian harus membawaku untuk menemukannya. Hari jenius dari klan Guntur menatap Lu Yunsue. Melihat ekspresi pihak lain, Lu Yunsue tahu ada yang tidak beres, dan segera berkata, "Saya tidak akan pernah mengajak Anda menemuinya. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Kami dipersilakan. Di tempat pelatihan ini, demi keharmonisan semua ras, pembunuhan tidak diperbolehkan, tetapi melukai Anda tetap sesuai dengan peraturan di belakangmu pasti tidak akan melakukannya. Beranikah kamu mengatakan kata, tidak?" Para jenius dari klan Guntur mencibir. Mereka lahir di klan Guntur, dan mereka jauh lebih mulia daripada Lu Yunsue dan yang lainnya. Bagaimana keturunan kekuatan setengah kaisar bisa dibandingkan dengan suku kuno seperti mereka? Boom! Dalam sebuah seketika, Guntur menderu. Guntur dan kilat bergetar, langsung menuju ke arah Lu Yunsue dan yang lainnya. Petik 2. Menghadapi kekuatan yang besar ini, mereka bertiga tidak berdaya. Mereka tidak bisa mati. Ini adalah aturan pengalaman, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Tapi mereka juga tahu bahwa kali ini, mereka mungkin terluka. Boom! Tapi di sana saat petir menyambar, Lin Yan mengambil tindakan dan memblokirnya. Hah! Ekspresi Lu Yunsue berubah saat melihat sosok yang berdiri di depan mereka. Sosok ini sangat familiar bagi mereka. Saya tidak tahu mengapa Lin Yan ada di sini. Ini adalah tempat di mana klan kuno dan pasukan setengah kaisar memiliki pengalaman mereka. Orang biasa tidak bisa masuk kekuatan kaisar. Terlalu sulit bagi mereka untuk memahaminya. Tetapi mereka tahu mengapa si Po Tianzong tidak dapat menemukan Lin Yan. Menatap Lin Yan, si jenius dari klan Guntur berbicara. Dia langsung menganggap Lin Yan sebagai murid kekuatan setengah kaisar. Kamu, melihat Xiaoxi. Lin Yan memandang Lu Yunsue, Feng Ji dan Xie dan bertanya. Maksudmu Ling Qi? Lu Yunsue tertegun, lalu berkata. Dia adalah seorang wanita, dan dia dengan jelas merasakan kelembutan yang tak ada habisnya di mata Lin Yan ketika dia menyebut sungai. Apa hubungan antara Lin Yan dan wanita ini? Apa yang baru saja kamu katakan? Petik 2 tanda tanya. Apakah kamu layak memanggilnya Xiaoxi? Bocah, kamu bersaing denganku untuk mendapatkan wanita. Kamu mencari kematian. Kamu adalah keturunan kekuatan setengah kaisar. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Aku minta maaf karena kekuatan di belakangmu tidak berani melakukan apapun padaku. Jenius klan Guntur segera berteriak. Orang lain juga mengambil tindakan. Petir mereka sangat ganas dan Guntur menderu. Mereka menyerang bagian vital Lin Yan secara langsung. Ini akan menghancurkan Lin Yan sepenuhnya. Merasakan kedua Lu Yunsue, Xie Sun, dan Feng Ji semua ngeri dan mata mereka melebar. Mereka hanyalah praktisi alam hidup dan mati pertama, sementara dua jenius dari klan Guntur ini telah mencapai alam hidup dan mati kedua bukan tandingan mereka. Boom! Tapi pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan nafas hitam pekat.
Ini adalah kekuatan kegelapan. Kegelapan ini langsung menyelimuti mereka berdua, dan bahkan menelan petir mereka. Apa yang terjadi? Mereka berdua tidak bisa melihat semuanya dalam sekejap, dan kekuatan jiwa mereka tidak bisa merasakan sekeliling mereka. Mereka sepertinya berada di jurang maut, dan ketakutan langsung muncul di hati mereka. Boom! Lalu Lin Yanlah orangnya yang menelan disreinkarnasi dengan kekuatan guntur dan kilat lagi. Melepaskan dan membombardir mereka, dua guntur terdengar, dan keduanya berubah menjadi abu mereka untuk mengalahkan mereka. Tapi sekarang, Lin Yan benar-benar membunuh mereka. Apakah ini jenius dari klan Guntur? Feng Ji mau tidak mau berkata. Bukannya aku belum pernah membunuh para penggarap klan Guntur sebelumnya. Membunuh dua lebih dan dua lebih sedikit tidak ada bedanya. Kata Lin Yan. Kalimat ini saja yang membuat Feng Ji dan yang lainnya langsung tercengang.